Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilat Asran dengan NIM 4522091215. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji asumsi, uji hipotesis, dan penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang pertama yaitu statistik didefinisikan sebagai fakta-fakta berbentuk angka yang terangkum dalam tabel atau kumpulan angka pada tabel yang menerangkan suatu fenomena. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Dalam singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenan dengan data, atau statistika adalah ilmu yang berusaha untuk mencoba mengelola data untuk mendapatkan manfaat keputusan dalam kehidupan. Nah, di sini ada pengujian homogenitas yang dimana dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Sebagai contoh, jika kita meneliti sebuah permasalahan, misalnya mengukur pemahaman siswa untuk suatu submateri dalam pelajaran tertentu di sekolah yang dimaksudkan homogen, bisa berarti bahwa kelompok data yang kita jadikan sampel pada penelitian yang memiliki karakteristik sama. Nah, uji homogenitas data adalah uji persyaratan analisis tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu. Selanjutnya yaitu kegunaan homogenitas. Nah, uji homogenitas adalah pengujian mengenai varian dan digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel mempunyai varian yang sama atau tidak. Statistik uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dan beberapa populasi sama atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen. Nah, uji homogenitas juga digunakan sebagai bahan acuan untuk menentukan keputusan uji statistik. Di sini ada langkah-langkah pengujian homogenitas. Pengujian homogenitas variansi ini mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki variansi yang homogen. Nah, tujuan dilakukannya uji homogenitas itu adalah untuk mengetahui bahwa sampel penelitian yang diambil adalah berasal dari populasi yang sama. Kesamaan asal sampel ini antara lain dibuktikan dengan adanya kesamaan variansi kelompok-kelompok yang membentuk sampel tersebut. Jika ternyata tidak terdapat perbedaan variansi antara kelompok sampel, hal ini mengandung arti bahwa kelompok-kelompok sampel tersebut berasal dari populasi yang sama. Hasil perhitungan rasio F digunakan untuk menafsirkan homogenitas populasi dengan membandingkan harga F dalam tabel distribusi F. Untuk harga F, tabel diambil pada tarif signifikan dan derajat kebebasan pembilangan N untuk varian sampel terbesar dan derajat kebebasan penyebut N untuk variasi sampel terkecil. Nah, di sini ada uji normalitas. Uji normalitas data adalah uji persyaratan tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Nah, melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat non-parametrik, di mana melalui ujian ini sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu berdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang
terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Nah, distribusi normal adalah distribusi sistematis dengan modus, mean, dan median yang berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Perlu diketahui bahwa uji normalitas berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang digunakan. Nah, uji normalitas digunakan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran yang digunakan dalam penelitian yang akan digunakan. Nah, kedua yaitu kegunaan. Di sini kegunaan uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya, sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Nah, data yang baik adalah data yang normal dalam pendistribusiannya. Jadi, tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Ketiga, ada langkah-langkah di mana untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, antara lain yaitu kertas peluang normal, uji C-kuadrat, uji Lilliefors, dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Nah, pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang digunakan. Uji normalitas merupakan suatu pengujian sekelompok data untuk mengetahui apakah distribusi data tersebut membentuk kurva normal atau tidak. Melakukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun dalam hal ini hanya dibatasi pada 3 cara, antara lain yaitu dengan menggunakan kertas peluang normal, dengan menggunakan rumus C-kuadrat, dan menggunakan uji Lilliefors. Nah, untuk uji normalitas dengan uji Lilliefors secara non-parametrik. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang dimiliki secara acak. Hipotesis yang diajukan adalah sampel penelitian berasal dari populasi berdistribusi normal atau H0 melawan tandingan bahwa distribusi tidak normal atau H1. Nah, kelebihan uji Lilliefors adalah penggunaan atau perhitungannya yang sederhana serta cukup kuat sekalipun dengan ukuran sampel yang kecil. Nah, di sini ada beberapa langkah uji Lilliefors. Yang pertama yaitu susunlah data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setiap data ditulis sekali meskipun ada beberapa data. Kedua, periksa data beberapa kali munculnya bilangan-bilangan itu. Ketiga, frekuensi susun, frekuensi kumulatifnya. Keempat, hitung proporsi empiris atau observasi berdasarkan frekuensi kumulatif. Kelima, hitung nilai Z untuk mengetahui tectonical population pada tabel Z. Keenam, menghitung technical projection. Ketujuh, bandingan empirical dengan teori population. Kemudian carilah selisih terbesar di dalam titik observasi antara kedua proporsi tadi. Nah, yang terakhir, carilah selisih terbesar di luar titik observasi. Nah, selanjutnya ada uji normalitas dengan kertas peluang normal.
Di sini dilakukan dengan membuat grafik data pada suatu kertas peluang normal dengan skala tertentu yang telah tertera dalam kertas tersebut. Sumber mendatar skala berbentuk linear dan dipergunakan untuk mendapatkan skor batas atau skala interval. Sementara itu, sumbu tegak yang mempunyai skala tidak linear tetapi sesuai dengan distribusi kurva normal diberikan angka frekuensi kumulatif relatif dari kertas interval tersebut. Yang terakhir yaitu uji normal dengan menggunakan rumus si kuadrat. Di sini rumus si kuadrat juga melalui penyusunan data dalam daftar frekuensi. Adapun rumusnya yaitu X2 harga si kuadrat, FO frekuensi hasil pengamatan, Fn frekuensi yang diharapkan, K banyaknya kelas interval. Nah, selanjutnya yaitu uji linearitas. Di sini, uji linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian. Uji linearitas dilakukan untuk membuktikan bahwa masing-masing variabel bebas mempunyai hubungan yang linear dengan variabel terikat. Hasil yang diperoleh melalui uji linearitas akan menentukan teknik-teknik analisis data yang dipilih dapat digunakan ataupun tidak. Nah, di sini ada penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Langkah-langkah pada umumnya dalam penyusunan laporan penelitian kuantitatif, yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang yang menjelaskan konteks dan pentingnya penelitian. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang ketiga tujuan penelitian. Dan yang terakhir itu manfaat penelitian. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana mengulas teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Nah, ketiga, metodologi penelitian. Di sini ada beberapa yaitu desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Nah, keempat, hasil penelitian, yang dimana menyajikan data yang diperoleh baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi. Kelima, pembahasan. Di sini menjelaskan tentang menginterpretasikan hasil penelitian dan menghubungkan temuan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Keenam, ada kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih banyak.